لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini seri kisah muamalah dan faedahnya akan menceritakan kisahnya Habban bin Munkif, seorang sahabat Nabi yang jiwa bisnis, jiwa dagangnya itu sudah mendarah daging ya, karena kebiasaan berdagang beliau itu sudah dilakukan sejak kecil, sehingga beliau nggak bisa lepas dari namanya jual beli. Pada suatu ketika ya qadarullah, beliau sakit yang cukup parah sampai kelihatan selaput otaknya, sampai nampak selaput otaknya beliau luka ya di kepala, sehingga mengakibatkan ya kemampuan lisan beliau menjadi cedal ya, dan juga kemampuan berpikir beliau menjadi menurun. Dengan kondisi sakit yang demikian, beliau nggak bisa lepas dari namanya dagang. Beliau tetap ya, berbisnis, berdagang, sampai anaknya ini ya bingung ya, putra dari Habban ini ya sudah dinasihati ya orang tuanya itu agar tidak berdagang lagi karena sakit, dan juga dengan kondisi demikian sering mengalami kerugian ya, mengalami kerugian usaha karena banyak orang yang melakukan penipuan. Lalu dengan kondisi sakit itu ya sering ditipu oleh ya lawan transaksi beliau. Tetapi Habban itu tetap tidak bisa lepas dari namanya dagang. Itulah kalau seorang sudah mendarah daging ya, jiwa bisnisnya. Akhirnya putra beliau itu mendatangi Rasulullah dan kemudian mengadu kepada Rasulullah, dan intinya berharap bahwasanya Rasul itu memberikan nasihat kepada ayahnya agar meninggalkan ya dagang atau bisnis karena sering ditipu oleh pihak lawan transaksinya. Kemudian Rasulullah itu memanggil Habban ya, karena ada pengaduan dari putra beliau tadi. Rasulullah memanggil Habban bin Munkif. Kemudian ketika dipanggil, Habban ini ya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la asbiru anil bai'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu tidak bisa bersabar dari dagang ya, karena berdagang, berbisnis itu sudah menyatu dengan jiwa saya ya. Rasulullah itu beliau mempertimbangkan ya, beliau dengarkan itu Habban, kemudian juga beliau juga mempertimbangkan apa yang tadi sudah disampaikan putranya Habban ya, dan beliau ingin menyelesaikan masalah sampai masalahnya tuntas, jadi akar permasalahannya itu diselesaikan ya. Dari putra beliau nanti juga bisa memahami ya, dan juga Habban ya bisa terus berdagang tapi tidak mengalami kerugian. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada Habban bin Munkif. Apa nasihat Rasulullah kepada Habban? Beliau berkata kepada Habban, wahai Habban, jikalau engkau bertransaksi, engkau berdagang, engkau berbisnis dengan seseorang, maka berikan persyaratan kepada mereka. Tidak ada tipu muslihat, dia harus transparan dan jujur. Itu syarat yang pertama, tidak ada tipu muslihat ya, transparan dan jujur. Kemudian engkau bisa memiliki hak untuk membatalkan transaksi itu selama 3 hari ya. Engkau memiliki hak
ya membatalkan transaksi selama 3 hari. Sampaikan kepada ya pihak lawan transaksi. Itu nasihat Rasul kepada Haban. Wahai Haban, jika engkau berdagang, ya, berbisnis, maka ajukan persyaratan kepada pihak lawan transaksi. Tidak ada tipu muslihat, transparan, jujur, dan kemudian engkau memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama 3 hari. Ya. Jadi 2 syarat tadi itu bisa ya dibuat persyaratan dalam suatu perjanjian jual beli. Kalau syarat itu ditunaikan, ya maka harus mengikat masing-masing pihak yang bertransaksi. Ya, sehingga kalau ada tipu muslihat, ya ada ketidakjujuran, ya ada kebohongan, ya maka akadnya menjadi tidak sah. Kemudian Haban ini juga punya hak untuk mempertimbangkan. Ya, dengan waktu 3 hari itu, ya, Haban bisa memiliki alokasi waktu ya untuk berdiskusi, ya, bermusyawarah dengan keluarga beliau, dengan pihak-pihak yang memang bisa memberikan masukan kepada Haban, sehingga meminimalkan potensi kerugian yang diterima oleh Haban dan juga menghilangkan adanya tipu muslihat. Demikian sekelumit kisah dari Haban bin Munkif, ya, yang menunjukkan jiwa bisnis beliau itu ya sudah menyatu dengan beliau, dan beliau tidak ingin lepas dari namanya bisnis meskipun beliau sudah sakit yang cukup parah. Kemudian Rasulullah itu memberikan nasihat, ya Rasulullah memberikan nasihat ya untuk Haban untuk menyampaikan persyaratan, syarat dalam bisnis agar tidak ada tipu muslihat dan juga punya hak untuk membatalkan atau meneruskan akad selama 3 hari. Apa yang bisa diambil faedahnya dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa syarat itu asalnya dibolehkan. Ya, syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang bertransaksi dalam jual beli, dalam akad sewa menyewa, ijarah, itu asalnya dibolehkan. Kecuali illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, ya, atau mengharamkan yang halal. Kalau ada syarat itu, ya, yang haram jadi halal itu, atau yang halal jadi haram, itu syaratnya batil. Maka syaratnya batal secara hukum. Kalau ada syarat yang demikian. Tapi kalau syaratnya nggak ada sesuatu yang dilanggar, ya, di dalam syariat kita, maka hukum asalnya dibolehkan dan itu mengikat. Sebagaimana sebuah hadis yang lain Rasul menjelaskan al-muslimuna ala syurutihim. Orang yang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah diperjanjikan. Maka dalam kasusnya Haban tadi boleh mensyaratkan waktu 3 hari. Itu namanya kalau dalam bahasa muamalah itu namanya khiyar syarat. Ya. Jadi yang pertama faedahnya adalah dibolehkan setiap pihak yang bertransaksi untuk menetapkan syarat. Yang kedua, syaratnya ya itu bisa temponya bisa 3 hari atau bisa juga tempo lebih dari 3 hari, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan al muslimuna ala syurutihim, orang yang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah diperjanjikan. Yang penting pengecualiannya adalah syarat itu tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Silakan dibuatkan syarat, termasuk syarat perjanjian tadi, ada alokasi waktu dalam rangka untuk mempertimbangkan membatalkan akad, dan itu dibolehkan. Demikian ya faedah dari kisahnya Haban bin Munkif, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.